Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita sudah berjumpa langsung dengan Mbak Kendel Joko Montro. Kita akan kembali membahas terkait dengan zat sifat asmo afengal. Jadi kita akan memfokuskan pada satu Mbak G, yaitu sifat. Menurut jenengan, sifat manusia yang paling sulit dilakukan itu apa, Mbak? Dari kata sifat asmo afengal, sifat kemanusiaan, kalau prediksi saya, kalau saya berpendapat bahwa sifat manusia yang sulit kita kerjakan adalah kesombongan. Manusia pasti punya kesombongan, namun ada yang tebal atau ada yang tipis, ada yang mau muncul dan ada yang tidak. Hampir semua orang memiliki kesombongan, namun kadang-kadang kita kebablasan bahwa setiap hari, setiap saat, setiap kata pun kita selalu menyombongkan diri. Kesombongan yang kita lakukan, maka kita akan lupa bahwa kita ini adalah siapa. Kita adalah hanya ciptaan Tuhan semata dan kita hanya hamba biasa. Apabila kita sombong, yang kita sombongkan apa? Sedang kita hidup saja, kita diberi nyawa. Tentang rezeki saja, kita hanya diberi oleh Tuhan. Kita bisa bergerak, kita bisa makan, kita bisa tidur atas rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Apabila kita sombong, itulah kelemahan kita. Kita tahu bahwa kita setiap saat mendengar dan melihat, termasuk kita sendiri juga melakukan kesombongan. Namun kesadaran itulah yang mana kita kadang-kadang lupa dengan kesadaran yang tinggi. Ucapan kita seperti yaitu silet apabila kita bersombong, maka yang mendengarkan mereka akan benci kepada kita. Kita kadang-kadang lupa, atau orang-orang juga lupa, atau di sekitar juga lupa bahwa mereka apabila memiliki ilmu yang tinggi, mereka yang memiliki harta benda yang tinggi, dan mereka yang memiliki skill yang hebat, dan mereka memiliki ilmu yang sangat tajam dan sangat perkasa dan sangat sakti sekali, hampir dipastikan mereka akan menyombongkan diri karena mereka merasa super dan menganggap orang-orang adalah di bawah kita. Kita seringnya melihat di konten atau berbagai konten, kadang kita juga resah dan gelisah karena atas ucapan yang sombong, dan kita hanya menanti bahwa suatu saat nanti kesombongan itu akan sirna di saat tiba. Kita masih umur misalkan 30, 40, 50, 70, 90, maka mereka yang umur 90, mereka akan tidak punya daya apapun, dan mereka akan malu dengan apa yang dilakukan pada saat masih muda. Sehingga disinilah letaknya saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Kita harus ingat bahwa kita hanya hamba kecil sekali, sehingga apabila bersombong maka kita akan ditertawakan di saat senja nanti. Kita akan malu kepada siapa? Malu kepada Sang Pencipta. Malu kepada siapa? Malu dengan cerita-cerita kisah kita pada saat kita bersombong, pada saat kita berkuasa, pada saat kita pintar, pada saat kita sakti, pada saat kita kaya raya, kita melakukan kesombongan. Namun apabila kita sudah tidak berdaya, misalkan kita sakit, misalkan kita sakaratul maut, maka kesombongan itu akan kita sesali. Sebelum terjadi, maka kita hendaklah untuk mempelajari bagaimana agar kita bisa mengerem ucapan, tingkah pakai kita, agar mereka yang ada di sekitar kita tidak merasakan kesakitan atas kesombongan kita. Demikian yang saya aturkan, terima kasih. Tapi Mbak, biasanya orang berbuat sombong itu nggak terasa, jadi dia tuh pikirannya ya biasa saja, tapi orang menganggap kita itu sombong. Contoh, saya ini kan memiliki wajah yang sedikit kurang sumeh mungkin kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau misalkan saya diem saja, saya tuh sudah biasa saja, tapi kadang tuh orang tuh menganggap saya ini sombong lah, cemberut dan nggak mau berbaur. Itu gimana, Pak? Kesombongan tidak dilihat oleh muka wujud atau perawakan kita atau muka kita. Kesombongan yang saya maksud adalah kesombongan yang bersifat ucapan dan tingkah pakai. Misalkan kita punya mobil yang sangat mewah sekali, kita keluarkan, kita pamerkan. Misalkan kita punya kesaktian, kita pamerkan. Dan misalkan kita punya kekuatan atau kekuasaan yang tinggi, maka kita akan berkeliling-keliling menyombongkan atas jabatan kita. Yang kita maksud adalah kesombongan yang kita lakukan dan kita ucapkan, itu yang saya maksudkan.
Sehingga kenapa mereka sombong? Karena mereka atau kita ini memiliki nafsu alwamah, amarah, supiah, mutmainah, sifat yang saya sebutkan tadi. Maka apabila muncullah kesombongan, nafsu kita yang sombong, maka orang yang akan melihat dan menonton akan benci kepada kita, dan yang tentunya bahwa Tuhan Sang Pencipta alam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hukuman baik di dunia atau di akhirat. Kadang juga kesombongan kita akan diberikan karma pada saat kita hidup, sehingga kesombongan itu akan menghancurkan segala aktivitas kita, sehingga banyak orang-orang yang celaka karena mereka bersifat kesombongan atau mereka bersifat sombong. Maka dari itu, agar bagaimana kita bisa menghindari sombong, maka kita harus merasakan bahwa kita ini adalah orang-orang ciptaan Tuhan atau manusia ciptaan Tuhan, yang mana kita tidak punya apapun. Kita bisa kaya, kita bisa sakti, kita bisa tampan, kita bisa bergerak, kita bisa tidur, dan kita bisa segala macam atas pemberian dan hadiah dari Sang Pencipta alam. Apa kita ucapan ini bahwa semua kesombongan kita, maka sebenarnya kita ditekan oleh nafsu kita, alwamah, amarah, supiah, mutmainah, ditambah dengan karakter dan bentuk-bentuk sifat-sifat iblis yang ada di dalam kalbu kita. Maka dengan ini sehingga kita untuk berkata atau kita berintrospeksi diri bahwa apakah ucapan ini atau laku ini benar-benar menciptakan sombongan atau tidak. Maka kesadaran yang kita perlukan adalah dalam bentuk-bentuk kita bisa mengoreksi diri, bisa melihat bahkan kita ini sudah benar atau tidak. Apakah kita sombong dan tidak, maka yang mengetahui kita. Apabila kita sombong, adalah kita untuk mengoreksi diri dan kita ngerem agar kesombongan ini tidak terlantur-lantur, sehingga kita tidak menjadi masalah di masyarakat ini atau masalah di sekitar kita. Sehingga kita sering sekali melakukan kesombongan, namun setelah itu kita juga menyesal dan kita malu sendiri. Kenapa kita malu? Kadang-kadang kita dipermalukan oleh Tuhan karena kita terlalu sombong, yang ternyata kesombongan itu akan mencelakakan kita sendiri. Maka dari itu, tentang kesombongan bagi saya itu sulit untuk dihindarkan, sulit untuk kita tolak, sehingga tata cara kita yaitu kita harus mengurangi sedikit dan sedikit, kita untuk mengoreksi dengan diri kita sendiri, kita untuk mengontrol dengan jati kita sendiri agar kita bisa menjadi orang yang baik dan agar kita tidak menyombongkan diri. Kesombongan semua yang kita lakukan karena kita punya aktivitas dan kita punya kekuatan dan kita punya sesuatu yang mungkin orang-orang lain tidak punya. Dengan kelebihan yang dasar itu, kelebihan yang mana orang-orang tidak punya, maka kadang kita merasakan sakti dan kita merasa unggul di antara yang lain, maka kita tidak terasa bahwa kita melakukan kesombongan, sehingga kita bersifat sombong. Kita merasa bangga, kita merasa senang, namun di luar sana maka orang-orang akan benci kepada kita. Tentu kita akan tahu bahwa yang kita ucapkan ini sombong, maka kita akan berhati-hati. Di suatu zaman nanti kita akan digengser dan kita akan dijatuhkan oleh Sang Pencipta alam. Kita melihat berkali-kali kejadian apabila ada orang sombong, maka mereka suatu zaman nanti akan dipermalukan oleh alam semesta, dipermalukan dengan dirinya kita sendiri, dan dipermalukan oleh Tuhan Sang Pencipta alam. Maka bagi saya, sifat yang paling sulit dihilangkan adalah sifat kesombongan. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada kali ini, yaitu terkait dengan kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Kita tahu bahwa setiap orang itu umumnya memiliki sifat sombong, tergantung bagaimana kita mengolah, tergantung bagaimana kita menyikapi agar kita tidak menyakiti orang lain. Karena yang namanya kita hidup di dunia ini, kita hidup berdampingan teman-teman, sehingga kita pun tidak boleh egois. Bahkan mungkin ada tambahan yang lain, Pak? Tidak ada tambahan yang penting. Sebaik-baiknya pasti ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Saya ulang lagi, sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruk orang pasti ada baiknya. Karena kita adalah manusia yang tentu diberikan cobaan oleh Tuhan. Maka dari itu kita hendaklah untuk menyadari dan kita selalu terkontrol pada kita, dan kita memakai rem keimanan dan ketakwaan. Terima kasih. Teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.